anak kelas 4 yang baru tahun ini perwalian ibu, tentu kalian mau ketemu dengan ibu secara langsung kan? Sama-sama kita memulai pelajaran kita, tapi sayangnya gara-gara corona kita tidak bisa bertemu tatap muka. Tapi kita jangan patah semangat, kita harus rajin belajar. Oke? Biar cuma di rumah 1-2 orang mungkin menonton video, tidak ramai seperti di sekolah, tapi harus semangat ya. Nanti ada video-video yang ibu kirim melalui Pak Amin, bisa juga kalau kalian dapat internet bisa buka secara langsung di channelnya ibu, supaya kalian tetap belajar ya anak-anak. Nah, sebelum nonton video, ibu mau tanya dulu kabar kalian gimana ya. Masih ingat kan bagaimana kita cara menjawab waktu ibu tanya apa kabar? Sehat, semangat, luar biasa. Oke? Ya, coba ya, ibu coba ya. Apa kabar? Sehat, semangat, luar biasa. Nah, jadi jangan lupa jaga kesehatan, dan sebelum belajar jangan lupa berdoa. Sebelum belajar dan sesudah belajar harus berdoa ya. Nah, jangan lupa juga tiap hari harus sediakan waktu untuk membantu orang tua di rumah. Jangan karena corona, oh ibu libur, jadi semua diliburkan, baik belajar maupun bantu orang tua. Harus ya. Sekarang akan ibu bagikan materi-materi yang ada, jadi jangan lupa ambil buku di sekolah. Jadi kalau ada pertanyaan, bisa ditonton lagi video-video ibu, atau kalau memang nggak ngerti bisa telepon ibu. Nah, nanti nomor-nomor teleponnya jangan lupa sama mama bapak siapkan 1 nomor dan minta tolong SMS bahwa nomor itu atas nama siswa siapa nama orang tuanya, supaya kalau ada informasi-informasi lain bisa ibu sampaikan, bisa ibu SMS-kan di situ. Atau mungkin sudah ada tersedia soal yang berikutnya yang perlu kalian nanti pelajari, atau video-video yang sudah ibu upload di channel, atau juga bisa nanti minta di Pak Amin yang sudah mendownload video-video dari ibu. Jadi tidak perlu lagi internet, kalian tinggal ke Pak Amin, nanti Pak Amin bagikan lewat share it. Yang penting kalian bawa HP ya. Jadi HP-nya jangan selalu dibuat main, buat juga harus diisi dengan video-video. Nanti kalau video-video itu kalian nonton dan kalian mengisi soal-soal yang ibu siapkan. Oke? Jadi jangan malas belajar, harus semangat, harus berusaha supaya jadi anak yang pintar, anak yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan untuk NKRI ya. Jadi semangat belajar. Ini ya. Nah, untuk kelas 4 akan ada soal-soal tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sementara untuk anak-anak kelas 5, Anda akan mendapatkan tugas dalam menentukan pokok pikiran dalam suatu teks bacaan. Nah, sebelum itu, Ibu mau menjelaskan sedikit tentang hubungan antara huruf, kata, kalimat, dan paragraf. Nah, yang pertama yang akan Ibu jelaskan yaitu tentang huruf. Nah, selama dari kelas 1, 2, 3 sudah kalian belajar tentang huruf-huruf yang digunakan di Indonesia, yaitu dari huruf A sampai dengan huruf Z. Tentu tidak lagi Ibu akan ajari apa ini huruf apa ini, karena Ibu yakin kalian sudah tahu huruf-huruf dan sudah mengenal semua huruf-huruf dari A sampai Z. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan tentang kata. Sama seperti ini, kata terdiri dari 4 huruf, yaitu ada K, A, T, A. Kata. Nah, jadi suatu kata dikatakan kata jika dia memiliki arti, karena ada juga kumpulan dari beberapa huruf yang tidak memiliki arti, karena bisa juga dia sebuah singkatan atau tidak bisa dibaca, seperti SD.
Sebenarnya itu kepanjangan dari sekolah dasar atau SDN, yaitu sekolah dasar negeri. Nah, jadi untuk kata adalah susunan kata yang diakui oleh Indonesia bahwa itu merupakan suatu kata. Nah, di sini ada contoh. Pawai. P-A-W-A-I. Nah, ini merupakan suatu kata. Pawai. Nah, jika Ibu tambah lagi satu kata, yaitu budaya, berarti ini terdiri dari dua kata. Pawai dan budaya. Nah, sementara untuk kalimat itu adalah kumpulan kata teratur sehingga bisa memiliki suatu arti dalam satu keseluruhan suatu susunan kata-kata tersebut yang menjadi suatu kalimat. Nah, sama seperti ini. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Titik. Suatu kalimat dikatakan dia kalimat jika ada diakhiri dengan simbol titik atau tanda titik. Nah, di situ juga akan Ibu jelaskan nanti gimana itu kalimat. Jadi, kalimat itu ada kalimat biasa, ada kalimat tanya, ada kalimat peringatan, atau ada kalimat perintah atau ajakan. Nah, simbol-simbol yang biasa kita dapat waktu kita membaca di dalam suatu teks bacaan yaitu ada simbol titik, koma, tanda tanya, dan ada tanda seru. Nah, ini biasa kita dapatkan di teks-teks bacaan yang biasa kita baca di buku-buku atau di tempat lain, biasa menggunakan titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru. Fungsi titik selain untuk tanda baca, yaitu kita harus berhenti untuk membaca di kalimat berikut, titik juga mengakhiri setiap kalimat. Jadi setiap kalimat dikatakan satu kalimat jika sudah diakhiri dengan tanda titik. Nah, contohnya bisa seperti ini. Saya suka buah-buahan. Titik. Nah, ini berarti adalah satu kalimat. Nah, ini contoh yang lain. Saya suka apel, jeruk, dan mangga. Nah, di kalimat kedua ini ada tanda koma. Tanda koma tidak berarti itu merupakan suatu akhir dari kalimat. Karena tanda koma hanya sebagai penanda, tanda baca, supaya kita membaca berhenti sejenak. Tetapi kalimat tersebut tidak berhenti di tanda koma atau tidak diakhiri dengan tanda koma, tetap diakhiri dengan tanda titik. Jadi biarpun ada koma di tengah, tetap kita menyebutnya saya suka apel, jeruk, dan mangga adalah satu kalimat. Jadi tanda koma dia sebagai tanda juga di mana ada beberapa macam. Ada apel, jeruk. Tidak mungkin kita menggunakan kata dan. Jadi apel dan jeruk dan mangga. Nah, itu tidak baik kedengarannya. Jadi jika ada lebih dari dua, misalnya ada 3 seperti ini, kita menggunakan tanda koma. Nanti untuk yang paling terakhir dan kedua terakhir, kita gunakan kata dan. Berarti pemisah antara jeruk dan mangga. Jadi bukan nama buahnya jeruk mangga, tetapi nama buahnya jeruk dan mangga. Jadi saya suka apel, saya suka jeruk, saya suka mangga. Jadi disatukan menjadi satu kalimat, saya suka apel, jeruk, dan mangga. Nah, untuk kalimat pertama dan kedua ini merupakan kalimat biasa. Sering juga kita mendapati suatu kalimat diakhiri dengan tanda tanya. Nah, sama seperti ini. Apakah kamu suka buah? Nah, di sini bukan diakhiri dengan tanda titik, tetapi diakhiri dengan tanda tanya. Yang artinya, apakah kamu suka buah ini merupakan contoh dari kalimat tanya. Jadi untuk setiap kalimat tanya berbeda dengan kalimat biasa yang diakhiri dengan tanda titik, tetapi dia diakhiri dengan tanda tanya. Nah, untuk penggunaan tanda seru bisa digunakan kalimat seperti yang keempat ini. Ayo kita cari buah. Nah, ada tanda seru di situ karena merupakan suatu ajakan atau juga bisa kita gunakan sebagai peringatan. Awas, nanti jatuh. Nah, itu bisa
diakhiri dengan tanda seru, bukan tanda titik. Karena nada dalam pembacaan tanda titik akan turun. Sama seperti Ibu kasih contoh. Saya suka buah-buahan. Saya suka apel, jeruk, dan mangga. Nah, jadi untuk menyebutkan kalimat-kalimat peringatan, hati-hati. Nah, nadanya kan tinggi, jadi harus menggunakan tanda seru. Atau awas, ada batu. Awas, ada lubang. Nah, jadi sama seperti itu menggunakan tanda seru, bukan tanda titik. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia, kita belajar ada 3, kalimat biasa, kalimat tanya, dan kalimat yang menggunakan akhirnya tanda seru, yaitu kalimat ajakan, kalimat peringatan, atau kalimat perintah. Nah, sama seperti ini. Coba kalian perhatikan kalimat ini. Nah, karena tadi sudah Ibu sebutkan bahwa setiap kalimat diakhiri dengan tanda titik, bacaan yang ada di sini terdiri dari 4 baris. Tapi berapa kalimat yang ada di bacaan ini? Nah, sebelumnya Ibu sudah jelaskan. Setiap kalimat diakhiri dengan tanda titik. Berarti ada 2 karena ada 2 titik di situ. Jadi biarpun dia ada 4 baris, tetap dia hanya terdiri dari 2 kalimat. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. 1 kalimat. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kalimat yang kedua. Jadi bacaan ini terdiri dari 2 kalimat. Nah, yang terakhir mengenai paragraf. Nah, bisa kalian perhatikan teks dari bacaan pawai budaya ini, di mana pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kita bisa lihat bahwa di sebelah kiri ini sangat rapi mereka menulis, tetapi untuk baris pertama agak masuk ke dalam. Ini bukan berarti hanya memperindah, tetapi ini sebagai tanda bahwa ini merupakan satu paragraf, di mana paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa setiap kalimat diakhiri dengan tanda titik. Coba perhatikan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti di paragraf pertama ini terdiri dari 6 kalimat. Nah, coba kita lihat di cerita selanjutnya. Nah, hal yang sama bisa kita lihat bahwa di baris pertama ada masuk ke dalam sedikit, yang artinya ini merupakan awal dari suatu paragraf, di mana paragraf ini terdiri juga dari beberapa kalimat yang ada. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita juga bisa lihat di paragraf selanjutnya. Jadi Anda bisa memperhatikan bahwa di sini sangat rapi ditulis, tetapi ada bagian-bagian yang masuk ke dalam. Itu berarti ini merupakan awal dari paragraf. Jadi paragraf yang baru berbeda. Jadi yang ini beda paragrafnya, yang ini juga beda. Begitu juga yang di bawahnya, karena ditandai dengan masuk ke dalam. Untuk sebelah kanan ini bisa kita lihat pembedanya. Memang dia tidak rapi, tetapi yang menjadi patokan yang sebelah kiri ini, dimana jika bujur turun ditulis ke bawah akan memberikan perbedaan untuk awal dari suatu paragraf, yaitu dia masuk ke dalam. Demikian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Kalau video kali ini bermanfaat, mohon dukungannya. Terima kasih. Sampai jumpa.